Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Sela Elviani. Nah, pada kali ini kita akan mengobservasikan kepada salah satu usaha kerajinan tangan, yaitu anyaman pandan. Nah, di sini ada berbagai macam-macam produk atau hasil dari kerajinan tangan yang dihasilkan oleh ibu yang bernama Ibu Nel, di mana ada usaha dari anyaman pandan yang berupa tikar, lapi, tas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mewawancarai ibunya langsung, bagaimana proses penganyamannya dan bagaimana sejarah-sejarahnya. Baik, langsung saja, Ibu boleh kenalan terlebih dahulu. Saya Nurwati, pengrajin anyaman pandan sebagai ketua kelompok anyaman Mawat yang bertempat di Larikutaji, Desa Kotodian. Nah, Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama yaitu bagaimana sejarah anyaman pandan di Desa Kotodian? Sejarah anyaman pandan pada mulanya yaitu cerita sehingga turun-temurun sehingga sampai sekarang dapat dikembangkan oleh masyarakat, bahkan untuk individu pun juga bisa tersendiri seperti kelompok kami, yaitu kelompok anyaman mawar bisa memproduksi berbagai macam dari yang besar sampai ke yang kecil, seperti yang paling kecil yaitu gantungan kunci. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah kerajinan tangan anyaman ini hanya dilakukan oleh masyarakat di Desa Kotodian, khususnya di Kecamatan Hampara Rawang? Tentu iya. Anyaman pandan khusus berada di Desa Kotodian, tetapi secara terperincinya seperti di kelompok kami, yaitu kelompok anyaman pandan bisa memproduksi bermacam-macam anyaman, seperti kita membuat satu buah tikar berukuran 2 meter, 2 kali 2 meter. Itu bisa dibikin seperti anyaman sandaran kursi, kotak tisu, gantungan kunci, ada juga tudung saji, tutup gelas dari anyaman yang sudah dibikin dari ukuran 2 kali 2 meter. Sehingga anyaman yang sudah dibikin itu tidak menjadi sampah ataupun tidak mubazir, sehingga potongan yang paling kecil pun bisa dimanfaatkan untuk anyaman. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat berbagai macam alat-alat kerajinan tangan ini? Bahan bakunya adalah anyaman pandan. Bahan bakunya dari pandan. Seperti bahan sampingan seperti ada dari lem, plastik, cat, ada juga jenis manik-manik atau rendo dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kesulitan yang Ibu hadapi dalam membuat kerajinan tangan ini? Sebenarnya dikatakan kesulitan sekarang ini, bahan bakunya sudah mulai berkurang di segi bahan baku. Untuk keduanya yaitu pemasaran. Pemasaran juga susah. Kalau kita pasarkan, banyak peminat yang ingin produknya harganya murah, tetapi bahan untuk pembuatannya agak mahal, jadi nggak seimbang. Untuk barang-barang yang dihasilkan ini apakah bisa terjual sampai ke luar kota atau di daerah kota Sungai Penuh saja? Pemasarannya sudah keluar daerah, bahkan di negara tetangga pun seperti Malaysia, Singapura juga sudah
diperjualbelikan. Berarti sudah sampai di luar negara negara. Indonesia. Nah, untuk selanjutnya bagaimana proses pengolahan daun pandannya sebelum melakukan penganyaman? Proses pengolahannya mulai dari proses pengolahan bahan baku. Pertama kita ambil pandan dari rumpunya, kedua dijemur sebentar sekitar 5 menit kalau tergantung panasnya, yang ketiga diraut, dibelah, selanjutnya direbus, setelah direbus baru direndam 1 malam, setelah itu dicuci, dijemur. Itu untuk bahan bakunya. Setelah kering baru dilakukan pengecekan. biasanya untuk menghasilkan suatu karya kerajinan, misalnya membuat tas, itu membutuhkan beberapa waktu. Sebenarnya waktu yang dibutuhkan terlalu lama karena kita ini adalah pekerjaan sambilan. Kita bekerja cukup 2 jam 1 hari. Setelah setelah kegiatan di rumah seperti memasak, pekerjaan lain. Bisakah Ibu mempraktekkan bagaimana proses penganyaman untuk hasil karyanya, proses penganyaman daun pandan? Itu dipandu. Proses penganyaman yang setelah jadi, yaitu lapi dan sebelahnya yang sudah dijahit. Siap pakai. Adalah bahan baku yang digunakan untuk kerajinan tangan anyaman, yaitu daun pandan.